Alhamdulillah, malam yang penuh barakah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain, kita ingin berbuat kebaikan kepada orang-orang tua kita yang terdahulu. Kita sering mendengarkan hadis udkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan dari orang-orang yang telah meninggal dari kamu. Wa kufu an masawihim. Tapi kalau itu ada kekurangan, kejelekan, keburukan, tutup. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak diadakan majelis haul, majelis dzikir, majelis tahlil. Semuanya itu tujuannya bukan kita ingin berbangga dengan orang-orang yang terdahulu dari kita, hadirin, bukan. Justru kita ingin mengambil pelajaran dari mereka. Mereka yang telah hidup mendahului kita, kembali ke hadirat Allah mendahului kita. Apa yang mereka perbuat sehingga setelah mereka meninggal pun nama mereka tetap harum. Ini yang perlu kita cari, hadirin. La wallah, kita bukan tujuan untuk supaya jadi orang alim, supaya ahli pidato, bukan itu, bukan itu. Untuk supaya kita bisa mengikuti orang-orang yang terdahulu dari kita. Dan maaf hadirin, maaf. Kalau memang ada kekurangan dari orang-orang yang terdahulu dari kita ambil pelajarannya, jangan sampai kita masuk seperti itu juga tanpa menyebutkan keburukan dari mereka. Ini tujuan majelis haul, ini tujuan majelis tahlil, ini tujuan majelis ilmu, untuk merubah keadaan kita yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik tambah menjadi baik lagi. Ada satu sahabat pernah tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayun nasi afdal, ya Rasul, manusia yang bagaimana yang mulia ya Rasul? Bukan mulia di hadapan manusia, bukan mulia di hadapan pejabat, pemerintah, pemimpin negara, afdal indallah, afdal di sisi Allah. Siapa itu ya Rasul? Ini pertanyaan Allah cukup mengena, hadirin, cukup mengena. Dan ini kita pegang, hadirin. Apa jawaban Rasul? Nabi menyebutkan dua sifat di situ. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, sifat yang pertama, sodukul kalam. Sodukul kalam. Kalau dia berucap, tidak bohong, hadirin. Tidak tujuan supaya tertawa orang, kemudian dia berbohong, lebih-lebih untuk menipu orang. Kadang-kadang selesai sholat, salam, bohong. Selesai baca Quran, bohong. Bukan ini, bukan. Sifat yang pertama katanya Nabi, sodukul kalam. Kalau ngomong, jujur. Kita perlu berusaha ini, hadirin. Setiap satu dari kita, siapapun kita, setiap satu dari kita, tanpa kita menunjuk orang lain, perhatikan diri kita sendiri, sodukul kalam, sifat yang pertama. Kalau kita ingin menjadi orang yang afdal di sisi Allah. Kemudian yang kedua katanya Nabi, mahmunul qalb. Ketika Nabi mengucapkan mahmunul qalb, sahabat tidak tahu apa yang dimaksud dengan mahmunul qalb. Faqila, ya Rasulullah, sodukul kalam kulluna na'rifuh. Ya Rasul, kalau orang yang berbicara jujur itu kami semuanya sudah tahu ya Rasul. Tahu sudah. Walakin ma huwa mahmunul qalb? Apa itu ya Rasul? Maaf, ma hiya mahmunul qalb? Apa yang dimaksud dengan sifat mahmunul qalb? Apa jawaban Nabi? Mahmunul qalb at-taqi an-naqi. Seseorang yang memiliki hati yang pertama taqi, takut sama Allah, la takut sama manusia, wala takut kepada siapapun, takut kepada Allah. Takut pamor kita akan jatuh, takut sama Allah.
Kenapa kita hadir majelis ilmu? Kenapa kita memakmurkan masjid? Kenapa kita hidupkan masjid? Kenapa kita hidupkan majelis taklim? La, bukan tujuan apapun. Bukan takut supaya kita pamor kita jatuh. La, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-naqi. Katanya Nabi, an-naqi. Hatinya itu bersih. Hatinya itu bersih, tidak kotor. Katanya ulama, yang dimaksud an-naqi di sini la isma fihi, tidak ada dosa, wala baghia, tidak ada sifat untuk menjelekkan atau menjatuhkan atau menjebak yang lain. Kemudian la hasada, tidak ada iri sama yang lain, wala baghia, tidak menipu yang lain, wala ghillah, wala hasad. Hati yang bersih, yang tidak ada akan menipu kepada yang lain, yang tidak akan mencelakakan yang lain, yang tidak akan memperdaya yang lain. Ini kalau kita miliki versi Rasul SAW, jangan khawatir. Meskipun kita tidak dipandang di hadapan manusia, dan wallah kita tidak ada tujuan untuk dipandang oleh manusia, tapi dipandang oleh Allah. Kita memiliki sifat ini hadirin, jangan khawatir. Jangan khawatir, kita afdol, kita mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Dan ini tujuan kita hadirin. Untuk diadakan majelis haul, majelis dzikir, majelis apapun supaya membentuk dua sifat ini. Jangan suka berbohong dan hati yang takwa, yang bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadirin, ana mulai tadi mikir gini hadirin. Mulai tadi mikir gini. Semoga panjang umur sehat ya. Kita kan sekarang hadir di haulnya Habib Muhsin bin Ali Wassegaf. Beliau punya masjid, ada masjid yang dibangun. Dan beliau setiap pagi, Umi Ana cerita dulu setiap pagi, beliau baca kitab Ihya di rumah sini. Baca kitab Ihya. Dulu di rumah sana, kemudian pindah ke sana. Baca kitab Ihya sebelum berangkat ke toko hadirin. Baca kitab Ihya. Kemudian sampai turun-temurun, keluarga dari anak, dari cucu membanggakan beliau. Habib Muhsin, Masya Allah. Habib Muhsin itu jam 3 sudah ke masjid. Habib Muhsin itu sampai akhir umurnya menghidupkan ini masjid ini yang ada ini. Masjid yang ada ini. Maaf hadirin, coba renungkan, semoga panjang umur sehat ya, panjang umur sehat. Kalau misalnya datang kematian kepada kita, kira-kira ada enggak anak kita yang membanggakan kita? Oh, bapakku ini dulu rutin ke majelis ilmu. Oh, bapakku ini ahli ilmu. Oh, bapakku ini ngajarkan ilmu. Oh, bapakku ini jalankan ilmu. Oh, bapakku ini, atau bapakku sering telat sholat subuh. Bapakku lupa sama Allah. Bapakku tinggalkan itu Al-Quran. Ini yang jadi pertanyaan buat kita hadirin. La fi ghair, bukan tujuan orang lain. Kamu buat kita. Kalau datang masa perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mau enggak kira-kira ada enggak disebutkan bahwasannya kita yang sudah menjadi mayit, oh seperti ini dulu, oh Masya Allah hidupnya, oh hadir ke majelis ilmu. Ini yang perlu kita tanyakan hadirin. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga berkat orang-orang soleh yang hadir, orang-orang soleh yang mungkin arwahnya mereka kita yakin pasti mereka hadir, dan juga berkatnya beliau Habib Muhsin bin Ali Wassegaf, orang-orang yang soleh yang lainnya, semoga Allah merubah hati kita ya. Allah menjauhkan hati kita dari perasaan-perasaan duniawi, ditetapkan jalan kita dalam jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmunya Rasul, mengajarkan ilmunya Rasul, dan semoga kita tidak akan meninggal dunia, kita tidak akan wafat, Allah panjangkan umur kita, kecuali kita dalam jalannya yang benar, jalannya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin.